Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-teman semua kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan membahas mengenai materi TPA 1 ya. Materi TPA 1 terdiri dari dua bahasan, yaitu logika posisi dan yang satu lagi adalah penarikan kesimpulan atau silogisme lah bisa dibilang. Nah, sekarang kita masuk ke logika posisi dulu. Teman-teman pasti sering latihan ya, latihan soal. Pasti kan nemukan soal kayak ada sebuah cerita, ada syarat-syaratnya. Nah, kita di situ sudah nentuin urutan kah atau pasangan-pasangan dari cerita, premis-premis yang ada gitu. Nah, tips dalam mengerjakan logika posisi ini, yang pertama ini ubah syarat-syarat yang ada ini dari bentuk cerita ke bentuk model matematika. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar lebih simpel, agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk mengambil kesimpulannya gitu. Daripada soal cerita kan panjang lebar, mending diubah model matematika yang kita baca cukup pendek aja, kita udah bisa narik kesimpulan. Nih, pertama ini tipsnya ubah syarat-syarat yang ada dari bentuk cerita ke model matematika. Nanti kita contohkan. Yang kedua, untuk yang jenis syaratnya ini lebih dari satu jenis, itu gunakan tabel. Contohnya gimana? Contohnya misalkan jadi soal si logika posisi ini ada yang satu jenis syarat aja, ada yang dua jenis syarat. Kalau satu jenis syaratnya ini misalkan hanya urutan, ada orang A, B, C, D, E misalkan mau pergi A, B, C, D, E mau pergi ke rumah si F. Nah, urutan keberangkatan, nah ini kan cuma satu jenis doang, cuma urutan doang. Sementara untuk yang lebih dari satu jenis, itu contohnya misalkan ada orang A, B, C, D, E mau memilih jurusannya misalkan jurusan F, G, H, I, J. Nah, itu kan berarti ada dua jenis ya, ada yang menyamakan, ada yang nentuin si orangnya dan si jurusannya. Itu bisa menggunakan tabel. Nah, kalau misalkan contoh nih, kasus ada orang A, B, C, D, E mau masuk ke kamar hotel. Kamar hotelnya urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang cuma bisa ngisi satu kamar. Atau satu kamar cuma bisa diisi oleh satu orang. Nah, berarti ini pakainya yang mana? Yang tabel apa yang bukan? Jawabannya adalah yang bukan ya, karena walaupun ada si orang dan kamar, tapi kan kamarnya itu udah kayak urutan aja dan satu kamar bisa diisi hanya menggunakan satu orang kan. Jadi itu udah kayak urutan aja, sama aja. Jadi cuma satu jenis syarat aja gitu. Oke, kalau misalnya pusing kita langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini soalnya adalah 6 perusahaan kontraktor bangunan. Ya, ada 6 perusahaan yaitu LMN, OP dan KI mengikuti penawaran tender untuk bangunan sebuah gedung baru sebuah sekolah. Jadi gedung baru sekolah. Jadi di 6 perusahaan ini ikut tender ya. Tahu tender gak? Siapa tahu masuk di soal ini ya apa? Sebenarnya mantonin tender tuh lebih kayak penawaran terbuka lah, perusahaan mana yang mau ngehandle. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan tuh ngasih penawaran-penawaran yang menarik. Nah, yang paling menarik ini yang akan menang tender. Oke, lanjut. Masing-masing kontraktor menyampaikan satu penawaran biaya dalam pembangunan gedung tersebut. Pimpinan sekolah harus menyerahkan job ini atau pekerjaan ini kepada kontraktor yang tawarannya paling rendah. Berarti ada tawaran paling tinggi hingga paling rendah. Oke. Berarti ketentuan yang pertama apa? Yaitu pimpinan sekolah menyerahkan tender ke kontraktor yang memberikan penawaran paling rendah atau paling murah ya, itu ketentuan pertama. Nah, ketentuan kedua ini P menawar lebih kecil dari N namun lebih besar dari Q. Di sini kita langsung ubah ke model matematika aja ya. Slide selanjutnya yaitu ada 6 orang L, M, N, O, P, Q. Nah, premis yang pertama yaitu diserahkan kepada tawaran terendah. Serahkan pada tawaran terendah, itu dimasukin. Lalu yang kedua, sesuai ceritanya, P menawar lebih kecil dari N namun lebih besar dari Q. Oke, berarti siapa yang paling besar? P menawar lebih kecil dari N namun lebih besar dari Q. Berarti siapa yang lebih besar? Si N dulu ya. N lebih besar dari P dan lebih besar dari Q ya. P lebih besar dari Q. Itu jelas? Nah, selanjutnya O menawar lebih kecil dari P. Siapa yang lebih besar? Berarti yang P lebih besar ya. P baru O, namun si O ini lebih besar dari M. Berarti urutannya adalah P lebih besar dari O, lebih besar dari M. Selanjutnya
Q menawar lebih kecil dari N namun lebih besar dari L, maka urutannya adalah N dulu lebih besar dari Q, lalu si Q lebih besar dari L. Terus ketentuan terakhir, tidak ada penawaran yang besarnya sama, berarti tidak ada yang harganya sama. Oke, kalau kayak gini nih, beberapa premis ini bisa kita gabungkan sebenarnya. Bisa kita gabungkan. Pertama kan, N lebih besar dari P, lebih besar dari Q. Oke, yang kedua ini P lebih besar dari O, lebih besar dari M. Berarti si O dan si M ini udah pasti kan lebih kecil dari P, lebih kecil dari N dong, ya kan? Oke, kita masukkan. Ya kan, ke sini nih ke tabel. Lalu si N udah pasti lebih besar dari Q, ya kan? Q lebih besar dari L, berarti L ini di belakang Q kan? Ya kan? Berarti L di belakang Q. Nah, posisi O dan M ini di mana? Posisi si O dan M ini di belakang P kan? Berarti dia bisa aja lebih besar dari Q, bisa aja lebih besar dari lebih kecil dari Q, bisa aja lebih kecil dari L. Ini urutannya masih nggak pasti. Dan si M juga bisa aja lebih besar dari Q, bisa aja lebih kecil dari Q, bisa aja lebih kecil dari L, gitu. Jadi ini posisinya. N udah pasti lebih besar dari P, P udah pasti lebih besar dari Q, L, O, dan M. Dan O udah pasti lebih besar dari M, Q udah pasti lebih besar dari L. Jelas? Dicerna dulu. Oke, kita masuk ke soal. Jika tawaran O adalah tertinggi ketiga. Oke, kontraktor mana yang bisa mendapatkan job tersebut? Yang bisa mendapatkan job yang mana? Yang harganya terendah ya. Oke, kita bikin 6 kotak misalkan, atau 6 space, 6 tempat. 1 2 3 4 5 6. Oke, taruh O di tertinggi ketiga. Kita sepakati tertinggi di sebelah kiri ya. Oke, O tertinggi ketiga, berarti isi di yang ketiga. Kalau O ketiga, mana yang udah pasti? N dan P udah pasti ya, lebih besar dari O ya. N dan P udah pasti lebih besar dari O. Maka N dan P itu di tertinggi pertama dan tertinggi kedua. Oke, apalagi yang bisa kita isi? Kita bisa ngisi Q ya. Kita lihat Q bisa diisi di mana? Q bisa diisi di terakhir? Nggak boleh, Q nggak boleh diisi di yang terakhir karena habis Q harus ada L. Oke, Q bisa diisi di 2 terakhir, bisa. Q bisa diisi di 3 terakhir, bisa. Oke, Q berarti bisa di urutan ke 4 tertinggi atau 5 tertinggi. Oke, sisanya kotak kosongnya. L dan M ada urutannya nggak? L dan M nggak bisa diketahui urutannya ya, maka L dan M bisa di mana saja. L bisa di ujung, di apa? L bisa di yang kelima, L bisa di yang keempat, L bisa di yang ketiga, ya kan? Ketika Q-nya diubah-ubah kan, M pun bisa sama dengan L. Maka yang bisa mendapatkan job tersebut itu adalah M atau L. Paham sampai sini? Kalau nggak paham bisa ditanyakan di grup ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, soal selanjutnya. Jika tawaran yang disampaikan O adalah satu dari 2 tawaran terendah, pernyataan mana yang harus benar? Oke, kita bikin lagi 6 space atau 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O adalah satu dari 2 tawaran terendah. Berarti O antara yang paling terendah atau yang terendah kedua. Oke, kita lihat. O boleh nggak di yang paling terendah? Nggak boleh ya. O nggak boleh di yang paling terendah. Karena habis O harus ada M, maka O cuma bisa ditempatkan di 2 terendah atau posisi ke-5. Oke, berarti mana lagi yang bisa pasti kita isi? M ya, M pasti di posisi terakhir karena M itu lebih kecil dari O dan M cuma bisa satu-satunya di sini ya, karena nggak ada tempat lagi. Oke, kita tahu berarti yang terkecil M, lalu yang terkecil keduanya O, mana lagi yang bisa diisi? Ya udah, langsung masuk aja NPQL. Udah, ini udah urutan NPQL. Maka pernyataan yang harus benar adalah yang mana? Yang B. L menyampaikan tawaran ketiga terendah. Oke, soal nomor 3. Jika tawaran yang disampaikan M adalah tawaran kedua terendah, M kedua terendah. Oke, berikut ini yang dapat
merupakan ranking penawaran para kontraktor adalah, oke, kita lihat A, B, C, D, E. M kedua terendah. Oke, kalau di pilihan ini berarti kita menyepakati bahwa yang terendah sebelah kiri, oke, yang tertinggi sebelah kanan. Urutannya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke. M itu terendah kedua. Oke, semuanya sama ya, A, B, C, D, E ya. Oke, habis itu NP harus urutan ke-1 dan kedua ya, NP. Oke, berarti paling ujung sebelah kanan N, ya, lalu yang keduanya P. Oke, A benar, B benar, C benar, D dan E salah, maka D dan E dieliminasi. Oke, di depan M harus ada O ya, O harus di depan M, atau O lebih besar dari M. Kita lihat yang A, O lebih besar dari M, betul. Yang B, O lebih besar dari M, betul. Yang C, O lebih besar dari M, salah. Oke, C eliminasi, tinggal A dan B. Urutannya, lihat, Q dulu baru Q lebih besar dari L. Oke, yang A benar Q lebih besar dari L, benar. Yang B Q lebih besar dari L, salah. Oke, salah ya, berarti B, C, D, E salah. Jawabannya adalah yang A. Itu adalah yang satu syarat saja. Oke, kalau yang dua syarat gimana? Lihat contoh soal nomor 2. Ada Parto, Queen, Randi, Sule, dan Tia. Oke, kita bisa singkat namanya jadi PQRST. Akan mengikuti Olimpiade tingkat SMA se-Kota Medan pada bulan Oktober nanti. Olimpiade itu adalah untuk bidang studi matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Oke, ada mat, fis, kim, bio, dan Inggris. Dengan ketentuan, setiap peserta harus memilih 2 jenis lomba berbeda. Oke, itu syarat nomor pertama. 3 dari mereka memilih Olimpiade matematika. Oke, yang memilih cuma 3. Tidak ada yang memilih kimia juga memilih matematika. Oke, Tia memilih Olimpiade matematika. Hanya Parto dan Kodri yang memilih Olimpiade biologi, dan bidang studi yang dipilih Sule juga dipilih Randi. Oke, kita masukin ke model matematika. Pertama, harus memilih 2 jenis lomba berbeda. Tiap orang memilih 2 jenis lomba berbeda. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, 3 dari mereka memilih Olimpiade matematika. Oke, 3 orang mat ya. Matematika kita singkat mat. Oke, yang ketiga, tidak ada yang memilih kimia juga memilih matematika. Oke, berarti kimia X matematika. Artinya yang memilih kimia juga tidak memilih matematika. Ini sebenarnya tanda-tanda ini ya kesepakatan masing-masing aja ya, enaknya gimana. Kalau aku sendiri berarti, kalau tapi yang ini berarti kim X matematika. X itu tandanya kimia tidak boleh bersama matematika. Oke, Tia memilih kimia. Yaudah, T sama dengan kim. Itu artinya Tia memilih kimia. Selanjutnya, hanya P dan Q yang memilih bio. Hanya P dan Q memilih bio. Oke. S sama dengan R ya, atau Sule itu sama dengan Randi pilihannya. Nggak boleh beda. Oke. Sip. Masuk, kita bikin tabel. Ada nama PQRST, ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Kemarin kita bisa masukin pertama kali yang T ya. T ini memilih kimia. Berarti kalau T memilih kimia, masuk ke syarat yang kimia tidak boleh bersama matematika, berarti si T tidak boleh matematika. Oke, T matematikanya disilang, kimianya checklist. Selanjutnya mana yang bisa diisi lagi? Hanya P dan Q yang memilih bio ya. Hanya P dan Q yang memilih bio. Oke, berarti P dan Q checklist bio. Yang lainnya disilang bionya ya, biologinya disilang, tidak boleh karena hanya P dan Q yang memilih biologi. Apalagi yang bisa dimasukin? Ini ya, 3 orang memilih matematika. Tadi kan T udah nggak mungkin matematika ya, karena dia memilih kimia. Nah, di sini 3 orang memilih matematika, nyambung dengan premis terakhir. S itu pilihannya sama dengan R, maka matematika udah pasti ada di S dan R. Kenapa? Karena kalau misalkan matematikanya di P dan Q, maka satu lagi kan di antara S atau R ya, sementara mereka harus sama. Nah, berarti kan nggak mungkin dong di salah satunya doang matematikanya, paham kan? Jadi matematika itu
pasti di S atau R. Nah, yang satu lagi kita nggak tahu di P atau Q. Kalau misalkan S dan R itu memilih matematika, berarti sudah tidak mungkin S dan R memilih kimia. Maka kimianya disilang. Kita dapat kotaknya yang bisa diisi seperti ini. Sisanya kosong-kosong mengikuti soal ya. Oke, soal yang pertama. Bila Parto memilih Olimpiade Kimia, maka pernyataan yang pasti benar adalah oke. Di sini kalau misalkan tanda-tanda premis yang awal diwarnain hitam, kalau yang misalkan premis yang baru diwarnain warna merah ya. Parto milih kimia. Oke, silang. Parto pilih kimia. Berarti Parto nggak boleh pilih matematika. Dan berarti matematikanya satu lagi ada di si Ki ya. Di si Ki ya. Berarti Ki matematika dan Ki tidak boleh memilih kimia. Jawaban yang paling benar adalah C ya. Ki memilih Olimpiade Matematika. Oke, nomor 2. Bila Tia memilih Olimpiade Bahasa Inggris, maka pernyataan berikut yang salah adalah, oke, kita centang yang Tia di Bahasa Inggris. Terus mana yang bisa dihubungin lagi? Nggak ada ya, nggak ada yang bisa dihubungin lagi. Coba perhatikan dulu. Berarti yang pasti salah itu yang mana? A. Randi memilih Olimpiade Kimia, karena Randi udah pasti matematika. Ini gampang ya, ini nggak perlu soal pun bisa dapat. Nomor 3. Bila Ki memilih kimia, maka pernyataan yang pasti salah adalah Ki memilih kimia. Oke, Ki centang di kimia, berarti silang di matematika. Sementara P berarti centang di matematika, karena matematika harus dipilih 3 orang ya. Berarti satu lagi yang harus milih si P. Dan dia pasti tidak boleh memilih kimia, karena matematika dan kimia nggak bisa bersatu. Jadi jawaban yang pasti salah adalah D ya. Parto memilih Olimpiade Fisika. Kenapa Parto tidak boleh memilih Olimpiade Fisika? Karena jatahnya seorang 2 dan dia udah habis pakai jatahnya di matematika dan biologi. Jawabannya yang D, pasti salah. 4. Pernyataan berikut ini yang tidak mungkin terjadi adalah, jawabannya mana? E ya, Sule memilih Olimpiade Kimia. Karena udah pasti Sule memilih Olimpiade Matematika. Dan matematika dan kimia tidak boleh bersatu. Oke, materi selanjutnya kita masuk ke silogisme ya. Kita masuk ke silogisme. Apa itu silogisme? Ya, silogisme sebenarnya penarikan kesimpulan. Terdapat premis 1, premis 2, maka kita cari kesimpulannya seperti apa gitu. Sebenarnya ini materi yang gak harus kalian pelajari teorinya juga kalian pasti bisa jawab. Cuman karena mungkin harus disampaikan aja teorinya. Mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya mengecoh. Oke. Kita bisa lihat ada yang pertama itu preposisi kategoris, yaitu semua A adalah B. Maka bisa kesimpulannya sebagian B adalah A. Kenapa nggak semua B itu adalah A? Ya karena ini kan kita bisa lihat semua A adalah B, maka semua A itu pasti B. Tapi belum tentu si B ini adalah A semua, karena bisa aja B ini dapat dari selain A, tapi semua A udah pasti B. B belum tentu udah pasti A. Jadi kita hanya bisa menarik ke bawah atau menarik mundur, menarik maju, tapi nggak boleh menarik mundur. Begitu ketentuannya ya. Nah, kesimpulan yang kedua, tidak satupun A yang tidak B, karena semua A adalah B. Oke. Lalu misalkan soal yang kedua nih, sebagian A adalah B, maka sebagian B itu adalah A. Nah, di sini kita harus bisa memperhatikan ada kata semua, sebagian, dan sementara. Oke. Ini urutan ya, jadi sementara pasti menang, pasti paling juara lah. Jadi kalau ada kata sementara, itu yang menang adalah hasilnya adalah sementara. Nah, kalau ada sebagian, maka walaupun cuma ada misalnya semua A adalah B, sebagian B adalah A. Berarti kalau misalnya ada satu sebagian aja, maka jawabannya pasti sebagian. Tapi kalau misalnya semua A adalah B, semua B adalah C, maka hasilnya adalah semua A adalah C gitu. Utamain sementara. Kalau misalnya ada sebagian, kalau ada sementara berarti hasilnya sementara, kalau ada sebagian hasilnya sebagian, kalau misalkan semuanya itu adalah semua, maka hasilnya semua. Paham ya? Easy ya. Selanjutnya adalah menjumlahkan premis. Kalau misalkan ada lebih dari 2 poin, misalkan soalnya semua A adalah B,
semua A adalah C. Kesimpulannya apa? Semua A adalah B dan C. Ini udah jelas ya. Soal-soal yang lainnya, semua A adalah B, semua B adalah C. Oke, di sini kita gambarkan nih. Ada A, B, dan C ya. Semua A adalah B, A itu pasti B, dan semua B itu adalah pasti C. Tapi si B ini mungkin aja dia bisa menerima dari luar A dong. Dan yang si C bisa nerima yang luar dari B. Karena cuma ketentuannya semua B adalah C aja, bukan semua C adalah B juga. Jadi si C ini bisa dari selain B. Kita bisa menarik, ingat kita bisa menarik maju, tapi nggak boleh menarik mundur. Maka kesimpulannya semua A adalah C, udah pasti ya, A adalah C. Nggak mungkin A keluar dari C, karena A itu semuanya ke B, dan B semuanya masuk ke C. Kesimpulan yang kedua, tidak ada A yang tidak C. Ya sama aja seperti kesimpulan satu ya. Dan kesimpulan ketiga, sebagian C adalah A. Iya, karena C bisa nerima dari selain A. Tapi A nggak boleh ngasih ke selain B, dan B itu nggak boleh ngasih ke selain C. Kita coba contoh soalnya. Setiap katak pandai melompat. Semua katak makan nyamuk. Kesimpulannya adalah kita analogikan katak itu adalah A, ya kan? Setiap A itu pandai, B melompat itu kita sebut B. Nah, semua katak, semua A makan nyamuk, makan C. Oke, semua A adalah B, semua A adalah C. Maka kesimpulannya adalah semua A adalah B dan C. Jawabannya yang C. Semua katak makan nyamuk dan pandai melompat. Gampang ini. Contoh soal yang kedua. Semua besi adalah logam, sebagian besi berkarat. Oke, ada semua, ada sebagian. Maka yang menang pasti sebagian. Oke. Jawabannya adalah sebagian besi adalah logam dan berkarat. Gampang ini ya. Kalau kalian nggak paham bisa ditanyakan di grup ya. Oke, ada juga yang tidak bisa disimpulkan nih. Contohnya gimana? Contoh soalnya adalah semua A adalah B dan semua C adalah D. Tidak ada hubungannya ya, di situ terputus. A, B, terus yang premis keduanya C, D. Itu tidak ada hubungannya, maka tidak dapat disimpulkan. Oke, yang lain lagi. Semua A adalah B, sebagian B adalah C. Ini juga nggak bisa disimpulkan. Karena semua A adalah B, kan? Berarti A itu semuanya B. Sementara sebagian B adalah C. Maka C bisa aja dong dari yang selain A. Karena sebagian B adalah C. Maka ini tidak bisa disimpulkan juga. Oke. Contoh soalnya nih, semua obat mengandung zat yang berkhasiat. Nah, sementara sebagian tumbuhan mengandung zat yang berkhasiat. Oke, semua sebagian. Semua A itu berkhasiat dan sebagian B itu sebagian B yang berkhasiat. Maka jawabannya tidak dapat disimpulkan ya sesuai ketentuan yang kedua ini. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ada modus ponens dan modus tollens ya. Contoh soalnya, jika P maka Q. Nah, premis 2-nya itu adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Contohnya gimana? Contohnya gini. Jika Bona rajin belajar, jika P rajin belajar, oke, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Maka Q-nya itu indeks prestasi yang baik. Nah, lalu premis 2-nya P, Bona rajin belajar, maka kesimpulannya adalah Q ya, Bona memperoleh indeks prestasi yang baik. Oke. Gampang ya. Selanjutnya modus tollens. Jika P maka Q. Nah, lalu premis 2-nya adalah negatif Q, maka jawabannya adalah negatif P. Oke, contoh nih. Jika Budi rajin belajar, jika itu P, maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Itu Q. Nah, kenyataannya premis 2-nya nih, Budi tidak rajin belajar. Kenyataannya negatif P. Jawabannya apa? Tidak dapat disimpulkan. Karena ketentuannya kalau negatif Q baru hasilnya negatif P. Tapi kalau negatif P itu tidak dapat disimpulkan. Kenapa? Karena kan jika Budi rajin belajar maka dia akan memperoleh indeks prestasi yang baik. Oke, dia kalau rajin belajar dapat indeks prestasi yang baik. Tapi apakah dia dapat indeks prestasi yang baik itu hanya karena belajar? Bisa aja karena hal yang lain. Tapi kalau dia rajin belajar, udah pasti indeks prestasi yang baik. Tapi dia dapat indeks prestasi yang baik bukan berarti hanya dari dia belajar aja, bisa dari yang lain. Seperti itu. Paham ya?
Oke, mungkin sekian saja pembelajaran dari TPA 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, bingung bagaimana, bisa ditanyakan di grup untuk di sesi diskusi nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.